وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته وذرياته وأمته أجمعين وبالخصوص الحصل إلى حضرة جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر الصديق عمر الخطاب عثمان بن عفان علي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها يمينها شمالها وخصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر جيلاني وبالخصوص الحصل إلى حضرة الأولياء تسعة في جاوي سنن مولانا مالك إبراهيم سنن رادن علي Rahmatullah, Sunan Raden Ainul Yakin, Sunan Raden Qasim, Sunan Raden Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Ja'far Sadiq, Sunan Raden Syahid, Sunan Raden Umar Syahid, Sunan Syarif Hidayatullah, wabil khusus al-hasa ila hadratul Syekh Kiai Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asy'ad Samsul Arifin, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Raden Hambali, Kiai Haji Nawawi Nur Hasan, Kiai Haji Maksum Ahmad, Kiai Haji Ahmad Ahyad, Kiai Haji Abdul Khamid Fakih, Kiai Haji Hasan Gifo, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Saleh, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Muhammad Zubair, Kiai Haji Ridwan Mujahid, Kiai Muntaha, Kiai Haji Khalil Masyhuri, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, Kiai Haji Nakhrawi Tahir, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri wa usulihim wa furu'ihim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa bil khusus al-hasal muallif hadzal kitab Syekh Ahmad bin Muhammad Asawi Al-Maliki wa ila Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Asyuti, Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i wa bil khusus al-hasal ila ruh wal jasad Abi Haji Abdul Murad bin Haji Abdul Wahab wa ila Mbah Kiai Maimun Zubair wa ila jami'il masyayikhina wa asatidatina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim وعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة تفتح لنا فتوح العارفين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bapak Ibu semuanya, para guru, para kiai, adik-adik semuanya, bahwa yang kita baca tadi adalah surah Al-Baqarah awal. Ya. Surah Al-Baqarah ini adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Yaitu 286 ayat. Nah, berapa Pak? 286 ayat. Ibu berapa Bu?
286 ayat. Ini surah terpanjang di dalam Al-Quran. Nah kemudian kalau surah yang paling pendek di dalam Al-Quran surah apa Pak, Bu? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Kausar. Bunyinya gimana? Inna a'tayna kal kausar. Kemudian juga ada wal asri innal fi husr. Itu adalah surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Wal asri innal insana lafi husr ila akhir. Ini yang terpendek. Ya. Nah, kemudian kalau ditanya ayat yang pertama kali turun apa kira-kira Pak, Bu? Surah ayat 1 sampai ya bunyinya Iqra bismi rabb khalaq sampai akhir ya. Sampai itu. Berarti surah itu 1 sampai 5 itu yang keluar pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang terakhir kali turun Al-Maidah ayat berapa Pak? Ayat 3. Wah hebat ini. Pak siapa namanya Pak? Insya Allah kita doakan masuk surga ya. Amin. Ya. Bunyinya bagaimana Pak? Bunyinya lupa. Awalnya bisa. Yauma akmaltukum dinakum. Bukan waliyadin Pak. Al-yauma akmaltu lakum. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini adalah ayat yang terakhir kali turun. Gitu ya. Nah, jadi ini turunnya dari mana ke mana? Ada yang tahu Bu? Al-Quran itu turun dari mana ke mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nanti dari Baitul Izzah turun ke bumi. Ya. Saya mau tanya, Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur apa 30 juz sekaligus? Berangsur-angsur. Kalau saya katakan 30 juz sekaligus, salah atau benar? Ada yang turunnya 30 juz sekaligus, ada yang turunnya berangsur-angsur. Yang turun 30 juz sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu di mana? Fis sama'id dunya, adanya di langit dunia. Namanya Baitul Izzah. Turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu 30 juz sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke bumi. Gitu ya. Turun ke bumi secara berangsur-angsur. Surah Al-Alaq pertama, yang terakhir kali surah Al-Maidah ayat 3. Itu ya Bapak Ibu ya. Itu tentang Al-Quran. Pertanyaannya, yang turun pertama kali adalah surah Al-Alaq. Yang terakhir kali surah Al-Maidah. Kenapa pas kita buka Al-Quran surah Al-Fatihah yang terakhir An-Nas? Kok nggak ditulisnya Al-Alaq dulu? Atau yang terakhirnya Al-Maidah ya al-yauma akmaltu lakum itu yang terakhir. Kok yang ditulis Al-Fatihah kita buka setelah itu Al-Baqarah yang terakhirnya An-Nas? Kenapa Pak? Bu? Kenapa Bu? Fatihah pembuka. Jadi nggak sesuai urutan, nggak apa-apa. Kemudian Al-Baqarah keduanya sapi betina. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau Al-Fatihah pembuka sudah benar jawabannya. Jawaban yang paling tepat itu adalah ketika Al-Quran yang kita buka hari ini, kita buka Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah, yang terakhir itu adalah An-Nas. Redaksi teks yang ada hari ini di tangan kita itu sama persis dengan Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya, sama persis.
Jadi di Lauhil Mahfuz itu pertamanya Al-Fatihah, terakhirnya An-Nas. Dan susunan-susunan ayat dan surahnya itu sesuai. Gitu. Lah, kok bisa demikian? Kenapa Al-Alaq duluan turun? Gitu kan? Karena Al-Quran itu turun ke muka bumi ini sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Maka keadaan yang pertama kali dibutuhkan adalah Iqra, baca. Itu ya. Nah, baik. Bapak Ibu, adik-adik perhatikan. Ya, halo Dek. Yang bisa tertib nanti di akhir dapat hadiah. Nanti sambil diperhatiin ini. Untuk adik-adik ya. Nah, baik. Kemudian alif lam mim yang kita baca tadi kan. Tapi sebelum masuk ke situ ada dulu kita mau baca seperti ta'awuz. Kalau kita baca Al-Quran kita harus baca ta'awuz. Apa itu ta'awuz? Kita mohon berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau kita langsung baca, seakan-akan kita hebat. Kalau kita buka Al-Quran ini nggak pakai ta'awuz, gitu kan, nggak pakai berlindung kepada Allah, seakan-akan kita hebat. Kenapa dikatakan hebat? Nggak butuh berlindung kepada Allah dari godaan setan. Boleh jadi nanti baca Al-Quran baru 2 baris sudah ngantuk. Ya enggak Pak? Baru baca Al-Quran, baru baca dikit, alif, lam, mim, HP bunyi. Iya kan? Kalau HP-nya bunyi, kemudian terima telepon, sudah sejam terima teleponnya, balik kira-kira baca lagi, lanjutin baca apa tutup? Ya Pak ya. Jadi tutup ya Bu. Seharusnya lanjut. Makanya penting baca ta'awud sebelum baca Al-Quran. Ya. Nah kemudian kenapa penting kita baca Al-Quran itu? Jangan kau jadikan rumah kamu itu sebagai kuburan. Kuburan itu gelap. Ya. Sesungguhnya syaitan itu akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu paling panjang 2 juz setengah. Ya, 2 juz setengah. Kalau kita baca kurang lebih 2 jam lah tuntas itu. Tapi kalau kita baca di rumah kita, setan kabur dia dari rumah kita. Sihir gak bakalan masuk. Kalau seandainya ada yang kena sihir di rumahnya, sembuh. Yakin apa tidak? Wajib yakin. Kenapa? Al-Quran adalah mukjizat. Dan tidak boleh ragu sedikit pun juga. Jangan sampai kita ragu dengan kebenaran Al-Quran. Jangan sampai ragu dengan kemukjizatan Al-Quran. Wajib kita yakin. Gitu ya. Nah kemudian ketika kamu membaca Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka, waqala Ahmad, berkata Imam Ahmad, al-aula ayyakula a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Pernah dengar ini Pak? Pernah dengar Bu? Kita yang umum, yang kita ketahui adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jumhur ulama. Tapi ada Imam Ahmad berpendapat bahwa bacanya adalah a'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ayo Pak, Bu, bersama-sama dengan saya. A'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ayo, dengarkan saya sekali lagi. A'udzu billahis sami'il alimi minasyaitonir rajim.
Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Imam Sauri, Imam Auza'i berkata bacaannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Coba, Bu, sekali-kali kita baca Al-Qur'an begitu sebelumnya. Ini kan kita dari kecil sampai hari ini bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal ada pendapat yang lain. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Imam Ahmad, Imam Sauri dan Imam Auza'i berpendapat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Ayo Pak, Bu, bersama-sama. Yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwas samiul alim. Baru kita bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim ini ikhtalafal a'imma fi kaunil basmalah minal fatihah wa ghairiha. Berbeda pendapat para ulama bahwa sesungguhnya bismillah itu termasuk ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Ini beda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Nah, kemudian dan bismillahirrahmanirrahim ini adalah ada yang berpendapat bahwa itu awal dari setiap surah yang ada di dalam Al-Quran. Kecuali surah Baro'ah. Surah apa Baro'ah itu? Surah At-Taubah. Boleh nggak kita baca bismillah ketika baca surah At-Taubah? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena di situ isi kandungan adalah murkanya Allah. Ya. Allah murka kepada orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka tidak boleh baca bismillah di sana. Nah kemudian fadhahaba Syafi'i wa jamaah berpendapat Imam Syafi'i dan jamaah minal ulama dan beberapa ulama. Ila annaha bahwa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim ayatum minal fatihah. Jadi Imam Syafi'i dan beberapa para ulama berpendapat bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari ayat dari suratul Fatihah. Berarti apa? Bagian dari suratul Fatihah menurut Imam Syafi'i. Nah, kemudian ya. Nah, waqala jama'a minas sahaba berpendapat sahabat. Berpendapat lagi Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah bahwa sesungguhnya bismillah itu adalah laisat. Berarti bukan. Bukan apa? Bukan ayat minal Fatihah, bukan ayat dari suratul Fatihah. Maka ada orang kalau baca lagi salat Allahu Akbar langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kita wabil khusus nahdiyin kita ngikutin Imam Syafi'i. Maka kita baca bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiri ayat. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, alif lam mim. Di situ Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah yang tahu maksud dan tujuannya. Ini jumhurul ulama. Berpendapat dan sepakat ulama menyatakan bahwa Allah yang tahu maksud dan tujuannya. Namun ada ulama tafsir yang berusaha untuk mengartikan. Ya. Ada yang berusaha untuk mengartikan. Yaitu alif
lafaz awal dari Allah. Lam awal dari kata latif. Mim awal dari kata majid. Jadi alif, lam, mim, Allah, latif, majid. Ada ulama yang berusaha seperti itu. Matikan. Namun ketika ini turun, kafir, musyrik, al-a'rab itu kaget. Ketika Nabi Muhammad baca alif, lam, mim, kemudian Yasin, Toha, alif, lam, ro, itu orang musyrik Arab, baik dari Yahudi maupun Nasrani, mereka kaget. Ini susunan kalimat apa ini katanya. Enggak pernah ada dalam sastra Arab seperti ini sebelumnya. Mereka kaget. Ya, apa tujuan Allah menyampaikan susunan huruf-huruf seperti ini adalah untuk mengambil perhatian orang-orang kaum musyrik Arab yang ada waktu itu. Nah kemudian setelah itu baru dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalika. Kalau kita dari pesantren kata-kata zalika artinya apa Pak? Bu? Apa arti dari zalika? Bahasa kitanya apa? Kalau haza apa? Haza? Nah ini alumni pesantren apa enggak ini? Kamu dari pesantren? Enggak. Kalau haza ini. Kalau zalika itu. Tetapi di sini digunakan kata-kata zalikal kitab. Kalau kita baca terjemahannya, kitab ini. Tapi Allah gunakan kata-kata zalika. Kalau tekstual kita mengartikan adalah kitab itu. Ya, kenapa Allah gunakan kata-kata zalikal kitab? Menggunakan kata-kata zalika, isim isyarahnya untuk tunjuk jauh itu, menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat agung, sangat tinggi, sangat mulia. Maka Allah gunakan kata tunjuknya adalah zalika. Kalau mau kita pakai bahasanya ini, seharusnya adalah alif, lam, mim, hadzal kitabula, kitab ini. Tapi Allah enggak gunakan kata-kata haza. Allah gunakan dzalikal kitab. Itu menunjukkan ketinggian Al-Quran. Nah kemudian, kenapa demikian? Yang dikatakan Al-Quran sangat agung itu adalah alladzi yaqra'u Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fi. Nih. Bu. Apa arti dari la raiba fi? Ya. Apa di situ? Tidak ada keraguan ya di dalamnya. Ini yang pertama. Ada adik nanti enggak kebagian ini hadiahnya ini. Ya. Ayo, sambil Bapak lihat nih. Jadi, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa Al-Quran ini adalah min indillah, dari sisi Allah. Kemudian, kenapa Allah sampaikan la raiba fi, tidak ada keraguan di situ? Karena ada yang ragu. Siapa yang ragu? Musyrik Arab yang ada waktu itu. Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang-orang penyembah matahari waktu itu mereka ragu dengan kebenaran Al-Quran. Maka di awal pas kita buka itu Allah sampaikan dzalikal kitab, kitab ini la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang
bertakwa. Ini yang pertama. Karena banyak yang ragu. Kenapa mereka ragu? Mereka katakan ini adalah jampian sihirnya Nabi Muhammad. Itu adalah syair karangan Muhammad katanya. Itu kata mereka. Mereka menuduh bahwa Al-Quran itu adalah jampian sihir. Sehingga mereka sampaikan kepada kaumnya mereka, jangan pernah kalian dengarkan Muhammad membaca syair katanya. Kalau kamu dengar Muhammad baca syair, pasti kamu akan tunduk, kamu akan kena sihirnya, kamu akan ikut dengan Muhammad. Itu kata-kata orang-orang kafir waktu itu. Maka apa? Ya ja'aluna asabi'ahum, ni asabi. Ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka taruh anak jari mereka ini, ujung jari ke telinga mereka. Fi azanihim. Ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran itu, mereka taruh ini, anak jarinya itu, supaya enggak dengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Itu saking enggak yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah min indillah. Mereka enggak yakin bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah. Mereka mengatakan itu adalah jampian sihir. Itu adalah syair karangan Muhammad. Ketika mereka mengatakan bahwa ya itu adalah syair karangan Muhammad, ditantang oleh Allah. Fa'tu bisuratim mim misli. Ini tantangan Allah kepada mereka. Jikalau kamu katakan bahwa Al-Quran ini adalah karangan Muhammad, fa'tu bisuratim mim misli. Coba kamu datangkan satu surat saja yang sama dengan Al-Quran. Itu tantangan Allah. Dan tantangan itu masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada yang sanggup bikin satu yang sama dengan Al-Quran, silahkan. Apa kata Allah? Fada'u syuhada'akum. Undang profesor-profesormu. Undang doktor-doktormu. Undang orang ahli sastramu. Yang pintar bikin syair. Yang pintar bikin pantun. Undang mereka semua. Kumpulkan dari golongan jin dan manusia. Buat yang sama dengan Al-Quran. Jika bisa silahkan kata Allah. In kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa benar kata Allah. Kalau kamu benar, ngaku benar dengan ungkapanmu itu, coba kamu datangkan. Satu surah saja. Enggak mampu. Ya. Walan taf'alu. Dan kamu enggak bakalan mampu kata Allah. Untuk membuat satu surah saja. Karena Al-Quran itu indah sekali Bu sastranya. Coba kita baca lihat. Ayo bersama-sama. Kul a'udzu birabbin nas. Ayo terus sampai akhir. Nas. 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 Indah enggak tuh? Akhirnya. Luar biasa. Sastra Al-Quran sangat tinggi. Enggak mampu. Walaupun dikumpulkan profesor ya seluruh dunia ahli dalam baca kitab. Bisa bahasa Arab. Enggak bakalan mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Maka di situ tadi la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka la ini berarti la nahi. La nafi. Kalau la nafi artinya tidak. Maka ada juga yang mengartikan la nahi. La raiba, jangan ragu. Fihi hudallil muttaqin, di dalamnya itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, ya, kita lihat di dalam Al-Quran
hanya satu-satunya kitab, hanya satu-satunya buku ya yang ada di dunia ini yang berani menyatakan bahwa kitab ini sempurna. Tidak ada keraguan di dalamnya, hanya Al-Quran. Kitab selain Al-Quran nggak ada. Buku hari ini juga tidak ada. Kalau kita lihat di karangan-karangan buku itu di akhir disebut mohon kritik dan saran untuk kesempurnaan buku kami ini. Namun Al-Quran pertama kali kita buka langsung dinyatakan la raiba fi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka ada juga ketika lamnya itu kita gunakan lamnya lam nahi, la raiba, jangan ragu, fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu semuanya, ya, yang dikatakan dengan hudan, ay hadin. Apa itu hadin? Orangnya. Siapa yang menjadi petunjuk kita di dunia ini yang dimaksud dengan hudan di sini? Yaitu Nabi Muhammad dan Al-Quran itu petunjuk kita. Dan tadillu abada. Tidak bakalan sesat kita selama-lamanya apabila intamasaktum bihima, jika kamu itu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan hadis. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita hari ini, Nabi Muhammad juga sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu al-muttaqin? As-sairina ila taqwa bimtisalil awamir wajtinabin nawahi littiqaihim bizalika. Yaitu yang dikatakan itulah kembali kepada takwa, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan imtisalul awamir, kita disuruh untuk menjalankan perintah Allah itu ala hasbit taqah, itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pak, kalau kita nggak mampu salat berdiri, salatnya bagaimana? Kalau nggak mampu duduk, berbaringan, begitu ya. Maka kita taat kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Gitu ya. Jadi itu ala hasbit taqah. Kemudian wajtina bin nawahi, itu yang disebut muttaqin tadi. Muttaqin orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Tinggalkan larangan Allah. Jalankan semua perintahnya, tinggalkan semua larangan. Jalankan perintah Allah sesuai kemampuan. Tinggalkan larangan Allah, jami semuanya. Ya, semuanya harus ditinggalkan larangan Allah. Kenapa? Littaqwa, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, hadirin, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kajian kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, ini macam-macam takwanya disebutkan al-muttaqin. Ya, al-muttaqin itu bagaimana? Yang pertama, jalankan perintah Allah sesuai kemampuan, tinggalkan larangan Allah semuanya. Ini adalah takwa khusus. Ya, ini takwa khusus. Kemudian ada di bawahnya, ada takwa di bawah takwa khusus, adalah mereka itu takwa syirik. Dia tinggalkan syirik, kemudian beriman kepada Allah, takwa kepada Allah,
ini adalah takwa yang paling rendah. Ya. Kemudian ada lagi takwa khawasil khawas, yaitu takwa yang paling tinggi. Apa takwa paling tinggi? Adalah ketika dia itu sudah sibuk semuanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah ngingatin dunia lagi. Bahkan orang yang sudah sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sampai lupa terhadap dirinya sendiri. Hatinya selalu Allah, 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 Allah begitu. Ya. Dentak jantungnya, aliran darahnya, semuanya itu bertasbih, memuji Allah, bertakbir, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian arti dari muttaqin sudah kita jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang orang-orang yang beriman, yu'minuna ayyusaddiquna, mereka itu membenarkan. Ya Bu ya, Bu, nanti makanannya nyampe kok. Tapi kalau ilmunya belum tentu masuk. Nasi insya Allah masuk nanti ke perut. Ya enggak Pak? Benar ya Pak ya? Nasi, minum insya Allah masuk ke perut kita. Kalau ilmu belum tentu kalau enggak diperhatikan. Ya, ayo. Biarin aja yang bagian bagikan, biarin aja, kita tunggu aja, ya. Nah, kemudian alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman. Apa yang dikatakan beriman itu adalah yusaddiquna, mereka itu membenarkan. Apa yang dibenarkan oleh mereka bil ghaib, yaitu hal-hal yang gaib. Kenapa Allah sampaikan di sini? Karena ada orang yang enggak percaya dengan ada yang gaib. Apa yang gaib? Di antaranya adalah an-nar, apa itu nar? Neraka, jannah, surga, gaib enggak itu? Kemudian kebangkitan yaumul ba'as, hari kebangkitan gaib enggak? Gaib, gitu ya. Kita enggak tahu kapan terjadinya. Jadi surga, neraka, hari kebangkitan, hari kiamat, itu gaib bagi kita. Dan kita wajib yakin, wajib beriman kita kepada hal yang gaib itu tadi. Nah kemudian ada juga apa lagi yang dikatakan gaib? Yaitu terjadinya hujan. Kapan dia mau turun hujan, kapan berhenti, di mana kita nggak tahu. Ya, nah itu yang disebut dengan hal yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah ayatuna bihuquqiha. Ya, yaitu kita dirikan salat ayatuna bihuquqiha, kita penuhi hak-haknya salat. Ya, kita penuhi hak-haknya salat. Yaitu tentu di dalam salat itu sendiri ada ruku, ada sujud, gitu ya, ada takbir, ada tasbih, ada tahmid. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwa salat itu ya merupakan ibadah yang paling mulia. Kenapa dikatakan paling mulia? Karena ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj melihat di langit itu, ada malaikat yang sejak diciptakan dia takbir aja sampai kiamat. Ada juga malaikat yang diciptakan oleh Allah, dia ruku, semenjak diciptakan ruku sampai kiamat dia ruku terus.
Ada yang diciptakan oleh Allah itu sujud. Mulai diciptakan malaikat itu sampai kiamat dia sujud terus. Maka Nabi Muhammad ngelihat ini. Pas dilihat, lalu Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah, gabungkanlah ibadah para malaikat yang ada di langit ini di dalam ibadahku dan ibadah umatku. Maka turunlah perintah salat. Bu, di dalam salat ada takbir enggak? Ada. Ada tasbih enggak? Ada tahmid? Kan Allahu Akbar, takbir kan? Ada tasbih subhanallah a'la wa bihamdi. Ada tasbih, ada tahmid. Ada salawat enggak dalam salat? Ada. Ada doa enggak dalam salat? Ada. Rabbighfirli hamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bu, kalau ibu bacanya dalam salat itu benar-benar khusyuk, atau bapak bacanya dalam salat benar-benar khusyuk, itu sudah tercakup semuanya. Rabbighfirli, ya Allah, maafkan aku atau ampuni warhamni, sayangi wajburni, minta supaya aib kita di itu, warfa'ni, supaya diangkat derajat, apalagi warfa'ni warzuqni, berilah rezeki kepada, terus apa lagi, wahdini, berilah petunjuk kepada, wa'afini, sehatkan wa'fu anni, maafkan Kalau bacanya benar-benar itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup bagi kita. Ada rahmat, ada maaf dari Allah, minta sehat, minta aib ditutup, minta rezeki, minta petunjuk, sudah ada di situ. Yang jadi permasalahan, pas sholat itu bacanya enggak benar. Allahu Akbar, itu. Seharusnya yang khusyuk, yang khudu', Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar, begitu. Maka wa yuqimunas shalah ayyatuna bihuquqiha, datangkan hak-haknya salat. Apa hak salat? Yaitu khusyuk. Bu, Pak, kalau seperti ini ada bedanya enggak? Nih, misalnya usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati, ada Allah Ta'ala Allahu Akbar dengan Allahu Akbar. Ada bedanya enggak? Mana yang enak? Ya, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, yang kedua, maka sholatnya begitu. Ya. Maaf ya. Ya. Baik, terima kasih sudah masuk waktu berbuka. Kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.